Hola, salam Just Talk. Kita kembali dengan preview. Minggu lalu gue nggak bikin preview karena tidak ada big match. Tapi ternyata banyak hasil yang mengejutkan. Arsenal kalah, Chelsea kalah. Maka dari itu gue bilang ya udah coba gue bikin preview gue lihat dulu. Walaupun nggak ada match yang mengejutkan yang besar juga, tapi siapa tahu ada hal yang mengejutkan. Yang jelas Spurs Brighton batal karena Spurs banyak yang sakit, jadi nggak ada itu. Kita lihat mulai dulu dari match yang setengah 8, City lawan Wolves. Wolves itu berada di rank 8, akhir-akhir ini mulai kembali meningkat, mendapatkan permainan yang terbaik. Sementara City City itu nggak pernah main jelek, nyaris nggak pernah main jelek, selalu pegang bola, selalu create chances. Yang jadi masalah dengan City adalah cetak gol. That's why kalau lihat goal difference-nya Chelsea itu, produktivitasnya City, bukan Chelsea kok, City itu masih di bawah Liverpool yang paling banyak. Mereka itu kalau nggak salah 32, bahkan Chelsea 35 cetak gol, Liverpool itu 40 something lah, 40 lebih. Jadi produktivitasnya tidak seperti musim-musim sebelumnya. 2-3 musim yang lalu kalau nggak salah lebih banyak golnya. Nah itu yang jadi masalah. Tapi gue sih ngelihat 1 gol sih bisa dapat, 2-1, 1-0. Karena Wolves defense-nya cukup bagus ya. Dan ya gue sih nggak begitu impress dengan Wolves. Pemain depannya agak karatan kalau gue bilang. Maka dari itu ya mungkin ada 1-2 pemain yang lumayan, tapi gue sih nggak impress. Gue tetap bilang City menang tipis. Arsenal Southampton, nah ini yang nggak jelas nih. Aubameyang nggak main karena telat datang. Terus ya Arsenal lagi dalam krisis kepercayaan ya. Kalah lawan MU itu sama sekali nggak perlu. Kemarin kalah lawan Everton, sebenarnya nggak perlu juga kalau mereka fighting spiritnya tinggi. Gue lihat di pemain Arsenal ini nggak ada pemain yang bisa mengangkat. Nggak ada pemain yang bisa mengangkat. Bukan mereka nggak bisa main. Ini kasusnya persis kayak Barca. Barca itu bukan pemainnya nggak bisa main, tapi somehow mereka kehilangan motivasi, kehilangan apa, gue nggak ngerti lah. Pokoknya drop banget si itu. Des contoh kayak pemain linglung baru pertama kali main bola, unbelievable. Nah Arsenal tidak separah itu. Sementara Southampton bukan tim juga yang bertahan. Gue rasa ini akan menjadi match yang cukup sulit untuk Arsenal. Seharusnya Arsenal menang ya, harusnya. Ugly win lah sekali-sekali. Nggak kayak Everton udah main jelek kalah pula. Tapi Southampton bukan tim yang gampang untuk dikalahkan. Mereka fight lawan degradasi rank 16. Semoga menang tipis lah. Harusnya sih bisa walaupun nggak ada Auba ya. Masih ada Laka, masih ada Balogan. Nketiah mah gue nggak paham lah. Nketiah nggak jelas itu dimainin terus. Gue rasa sudah waktunya memberi kesempatan kepada PP. PP ini kan udah berapa match dicadangin terus, nyaris nggak pernah main. Jadi sekarang kasihlah dia, semoga dia sudah termotivasi, kasih dia kesempatan lagi. Karena Smith Rowe kemungkinan belum fit ya, gue nggak tahu. Saka, Odegaard, PP, Saka bisa dari kiri, terus di depan Laka. Harusnya dengan itu bisa bermain, tapi ya gue nggak tahu, pelatih Katro Arteta itu nggak jelas, nggak bisa membuat timnya bermain. Inilah, lu lihat dari MU lah, bukan menang kalah ya. Dalam 2 hari dia bisa rombak cara bermainnya. Udah mulai dari situ aja dah. Chelsea Leeds, Chelsea karatan, tapi gue hampir yakin Chelsea akan menang. Bukan karena Chelsea-nya tampil hebat, tapi karena Leeds-nya terlalu terbuka. Makanya nggak heran mereka berada di rank 15. Ini Bielsa, ketemu siapapun kita harus tetap menyerang terbuka. Sementara kualitas pemainnya tidak mendukung. Jadi gue bilang sih ya Chelsea harusnya, walaupun ujung-ujungnya tetap 3-4-3, nggak ada Kante, nggak ada apa-apa,
tapi ya kualitas individunya harusnya bisa membuat perubahan. Chelsea ini, gue nggak ngelihat Chelsea kalah kejutan kayak kemarin gitu, nggak. Gue bilang Chelsea menang. Mendy juga belajar dari kesalahan, 2 gol jatuh dari langit itu nggak perlu sama sekali lawan West Ham. Aston Villa lawan Liverpool di kandang Liverpool. Untuk orang lain kan mengkaitkan si Gerrard dengan Liverpool balik lagi gantiin Klopp. Kalau gue bilang masih jauh Gerrard levelnya sama Klopp. Tapi dia diberi kesempatan sekarang perform dengan Aston Villa, dan Aston Villa semenjak dia masuk main nggak jelek, kalahnya juga lawan tim besar. Pemain kayaknya lebih apa namanya, lebih termotivasi, lebih fresh mungkin karena pelatih baru, bawa angin segar, caranya berbeda, ibarat lebih lepas lah. Aston Villa musim lalu dengan Grealish, Barkley, tim yang giant killer, bisa mengejutkan banyak tim. Tapi musim ini awal-awalnya melempem sampai Gerrard masuk, ya semoga menjadi seru. Cuman ya Liverpool ini nggak bisa gue nggak tahu ngalahin Liverpool gimana, gue nggak paham. Apalagi kalau Mane masalah on fire, Jota ya di belakang ada Van Dijk, you name it lah semua. Tim SSB-nya aja bisa ngalahin Milan, rank 1 loh Milan itu di kandang sendiri. Tapi ya gue nggak ngelihat Liverpool yang bisa mengalahkan Liverpool, ya dirinya sendiri, either cedera atau sia menyia-nyiakan peluang. Kalau salah sama Mane jeblok banget baru. Tapi secara sistem is almost perfect, walaupun dengan sistem yang sangat berbeda dengan Pep contoh, tapi Pep pun ya almost perfect juga. Jadi gue bilang City yang menang. Nah, untuk fans MU, Norwich lawan Man United ini seru. Kenapa seru? Karena ini match kedua di bawah Rangnick. Beruntung Rangnick dapat lawan yang tidak kuat, jadi dia bisa bereksperimen. Feeling gue akan turun tim yang berbeda dengan lawan Crystal Palace dan Arsenal, karena dia sudah berjanji memberikan kesempatan kepada pemain-pemain baru. Contoh salah satu Van de Beek bisa diturunkan. Apalagi Norwich ini dia rank papan bawah. Menang sih kalau gue bilang merem ya. Cuman sekarang yang penting adalah gigi 2 ini harus masuk ke gigi 3. Jadi harus lebih smooth. Kemarin kesalahan lawan Crystal Palace tidak di strap, oke? Karena kemampuan nggak bisa juga. Lawan Norwich kemungkinan besar juga tidak. Tapi minimal harus lebih smooth, terutama dari sisi transisi antara kapan mereka harus ngepres, kapan mereka harus organize lagi ke belakang, kapan harus passing, kapan harus shooting sendiri. Nah, Greenwood ini terutama yang harus belajar. Kemarin gue lihat nyaris tidak ada titik lemah ya, dimana Teles dan Dalot bermain diberi kesempatan. Gue kemarin, nah tapi kembali lagi, sebenarnya Crystal Palace nggak jelek-jelek amat juga. Tapi kemarin almost perfect. Dan sekarang tugas Rangnick adalah mengangkat permainan MU lebih kompak lagi, yaitu yang gue sebut dari gigi 2 harus masih ke gigi 3, biar semua pemain siapapun yang bermain paham dengan sistem yang dia terapkan. Butuh waktu. Kalau seandainya MU kehilangan poin, 1 poin, let's say 3, gue rasa nggak ada masalah, karena semua orang tahu bahwa dia butuh waktu untuk membuat. Makanya gue bilang tahun ini gue rasa nggak usah berharap, tapi feeling gue sih 4 besar masuk, bisa aja geser Chelsea. Cuman untuk juara dan lain-lain itu tahun depan kalau squadnya diperkuat dengan beberapa pemain di depan, di tengah, dan di belakang. Oke, jadi in this case gue tidak mau bahas skor. Gue akan nonton match ini, gue akan lihat apakah mesinnya sudah pelan-pelan berjalan. Karena kalau mesinnya sudah berjalan bagus, they will definitely menang banyak. Ya, kita ke Serie A. Serie A ini papan atasnya ketemu tim papan bawah semua. Juve ketemu tim rank 16 Venezia. Milan rank 1 ketemu rank 15 Udinese.
Napoli ketemu Empoli. Nah, ini mungkin masih agak mendingan. Inter Milan rank 2 ketemu Cagliari rank 18. Roma ketemu Spezia rank 17. Jadi Vio rank 6 ketemu Salernitana rank 20. Jadi kebetulan ini weekend dimana harusnya semua tim besar, terutama tim besar, tidak boleh kehilangan poin, karena jaraknya itu cukup dekat. AC Milan 38 poin, Inter Milan 37, Napoli 36, Atalanta 34. Keselip dikit aja selesai. Baru di situ rank 5, baru antara rank 5-4 baru ada gap 7 poin. Juve, Vio, terus di bawahnya lagi Roma sama Lazio. Nah, ini lawan tim-tim kecil. Kalau lu mau konsisten harusnya bisa menang. Bukan harus menang. Oke? Nanti kalau ada match yang seru gue bahas di review besok. Spanyol hanya ada satu match yang seru, Real Madrid dan Atletico Madrid. Dua tim ini selalu sulit. Kita tahu bahwa Atletico Madrid lagi terseok-seok, tapi mereka kemarin membuktikan bisa bangkit dengan menang, lolos ke Champions League. Nah, mental juara ini harus dibawa ke Real Madrid kalau bisa ngelawan ketemu Real Madrid yang bermain di kandang, yang lagi on fire banget. Gue sedikit unggulkan Real Madrid, tapi kalau seandainya hasil seri nggak heran. Tapi karena ini match selalu alot, ya. Jadi ini pun juga mainnya jam 3, buset. Kalau gue bisa nonton, gue nonton match ini. Ya, terus Barca lawan Osasuna. Depay sekarang cedera, tinggal Luuk de Jong. Gue nggak tahu lagi lah suainya apa, di landa cedera. Terus tapi ya pemain-pemain yang loyo, tampil loyo kayak De Jong, kayak Des, itu harusnya harus bangkit lagi. Ini tugas Xavi itu bukan hanya di lapangan, tapi justru lebih ke luar lapangan. Di luar lapangan untuk memotivasi para pemain ini. Harusnya sih bisa menang lawan Sevilla, tapi ya Osasuna. Tapi ya you never know, tim lagi terpuruk, lagi nggak jelas ini, semua bisa terjadi. Itu mainnya jam 10 by the way. Ntar kita lihat. Oke, kita ketemu besok dengan review. Thanks for watching.